Lo pernah mikir nggak sih, brand Apple ya kan, dari Apple gitu ngebuat HP gaming lah ya khusus. Kayaknya enggak ya kan, dari dulu enggak kan. Kalau kita lihat, saudara dari robot saudara lagi, kalau kita lihat dari keluarga robot ijo ada Asus, itu ada ROG Phone, ada kipas-kipasannya ya kan, terus ada RGB-RGB-annya, pokoknya udah setup gaming banget lah itu HP-nya, tapi tidak dengan Apple. Apakah sebenarnya ada atau tidak? Jawabannya abu-abu sih, antara iya dan tidak sih. Kenapa? Karena pada dasarnya iPhone yang diluncurin pada saat baru launching dan tiba-tiba ada game yang lagi hype juga pada saat itu bisa dilibas men, seriusan. Oke, jadi gue ngerekomendasiin iPhone 8 di tahun 2021 untuk ngegame. Ya ini nggak ngotak sih mungkin kalau dari lo. Itu kan layarnya kecil bang, baterai kecil dan udah mulai berumur juga. Jadi gini, coba lo tonton dulu sampai habis penjelasan gue. Kita coba flashback dulu ya. Pada saat dulu banget, lo ingat gak sih zaman-zaman iPhone 5 itu dijulukin HP kecil dan cabai rawit lah ya. Tiba-tiba move on dari seri generasi ke-5, 5S, 5C. Itu tiba-tiba muncullah iPhone 6 dengan dimensi layar 6,7 inch ya kan, dan 6 Plus-nya di atas 5 inch. Dan pada saat itu pengguna Apple user tuh berkoar-koar, wah anjir gede banget ngikutin Android bla 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 bla. Oh, shit man. Dan sekarang untuk ukuran layar 4,7 inch itu dibilang kecil. No, tidak. Menurut gue enggak. Lu cuman butuh adaptasi aja di layar ini cuy. Seriusan, lu cuman butuh adaptasi aja, mungkin sekitar beberapa hari lah lu pakai, lu bakal nyaman banget sama layar ukuran kecil ini. Kenapa gue berani bilang kayak gini? Karena gue udah nyoba sendiri men. Gue coba move on dari iPhone 11, terus gue move on ke iPhone XR yang layarnya gede banget. Abis itu gue coba move on ke iPhone 8 yang layarnya kecil banget, gak ngotak menurut gue dan menurut orang-orang, dan tidak. Ternyata setelah gue pakai berhari-hari layarnya enak banget. Kalau kita lihat dari spesifikasi layarnya 750 kali 1334 pixel, menurut gue ya banyak lah Android yang bisa nyaingin. Dan untuk PPI juga cuma 326 PPI, banyak lah Android yang bisa nyaingin. Tapi kalau kita flashback pada zaman dulu, itu produk-produk Apple itu untuk score nits-nya ya kan, untuk brightness-nya itu selalu di atas. Meskipun nggak di atas, tapi ada di urutan atas-atas sedikit lah ya. Nah kalau kita lihat dari predikat needs si produk Apple itu yang selalu di papan atas terus. Jadi menurut gue kalau lu bandingkan score needs yang ada di iPhone 8 dengan Android yang tahunnya sama atau yang harganya sejajar lah pada saat sekarang ini, ya iPhone 8 8 juta lagi. iPhone 8 3 jutaan, 4 jutaan. Menurut gue lu bakal dapetin score needs yang lebih tinggi di iPhone 8. Jadi layar iPhone 8 that's way better daripada Android. Anjay. Gue Apple fanboy banget gini, kayak Apple fanboy banget gue yang ngejelasin ya. Nggak serius. Dan gue juga nyaranin juga kalau lo ambil iPhone 8 cari yang True Tone masih nyala, karena apapun yang gue omongin di sini itu masih standar bawaan Apple. Jadi ya terutama di layar ya. Kalau baterai ya namanya juga umur ya kan. Jadi minimal lo ngambil iPhone 8 yang ada True Tone-nya aktif, dan masalah baterai ya, kalau masalah layar lo cukup adaptasi beberapa hari. Kalau baterai itu memang lo harus ganti. Kalau lo beli iPhone 8 banyak baterai health-nya itu udah sekitar 80%, 60, 70 itu udah wajib banget ganti kalau buat aktivitas ngegame. Ganti sampai yang baru yang baterai health 100%. Saran gue banyak kok jual baterai Apple-Applean yang udah bagus-bagus, ya banyak lah ya tukang-tukang servis, lu bisa cari sendiri. Jadi menurut gue kalau masalah baterai itu paling modalnya berapa sih, kayak 100.000, 200.000, udahlah tinggal ganti. Dan ini nilai plusnya nih. So market tinggi banget cuy untuk pada tahun ini, untuk pada saat HP ini launching ya, dan sekarang masih powerful sih, masih overkill sih menurut gue dengan skor 92. Wah gila sih. Lu modal budget 4 juta ya kan, 3 juta 4 juta, lu dapetin iPhone 8 dengan skor kamera yang segede ini 92. Wah itu goks banget cuy. Kenapa? Karena pertama dari chipset sendiri ini masih, wah gila sih. Gue bingung sih ngejelasinnya. Kalau kita lihat di sini untuk skor fotonya sendiri, ini mulai dari exposure ya, terus colornya, autofocusnya itu bla 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 bla, itu gue gak mikirin. Kenapa? Karena ya kalau buat Android dengan harga 3 juta 4 juta apalagi pakai Gcam, iPhone kelibas sih menurut gue, kalah. Tapi kalau buat soal perekaman video nih, Android 3 juta kayak Android 4 juta kayak Android yang 5 jutaan itu masih bisa disikat cuy. Kenapa? Ini skor berbicara ya, nilai berbicara. Lu bisa lihat sini untuk fokusnya perekaman video, skor tertinggi dari exposure, color, autofocus, tekstur,
ini lo bisa lihat sendiri ya kan, smoothnya ya kan, stabilisasinya tuh 90%. Jadi kalau buat video, lu ngerekam video stabilisasinya udah bagus banget, mau colornya lu hangatin, lu biruin, lu pucatin, lu apain tuh udah enak. Yang penting stabilisasi videonya tuh bagus. Jadi untuk iPhone 8 ini yang lu dapetin di nilai plusnya selain masih overkill buat ngegame adalah skor kameranya di perekaman video. Kalau buat foto masih instagramable lah, meskipun masih bisa dikalahin sama Android sikit-sikit. Jadi ya menurut gue ini nilai plus. Dan kalau kita lihat dari spesifikasi kameranya, dia mampu ngerekam di 4K di 60 frame per second. Anjay, lu bayangin, smooth bisa ngerekam 4K 60 frame per second, berapa banyak objek-objek yang bisa lu fokusin, lu crop ya kan, crop, zoom, crop, suka-suka lu lah ya. Kalau udah 4K, dan itu bakal ngeguna banget buat lu yang content creator. Anjay, so Inggris banget gue ngucapin creator ya. Enggak, serius. Jadi menurut gue, untuk perekaman videonya gue nggak ada komplain, nggak ada, no debat lah ya, udah fix, udah valid. Tinggal kalau lu pengen lu pakai kamera iPhone 8 ini buat ngerekam video biar lebih maksimal, memang lu butuh pencahayaan ruangannya lebih bagus. Dan nih gue kasih lihat ke lu nih, untuk hasil fotonya gila banget, menurut gue masih overkill banget. Jangan disamain ya sama Android. Kalau Android hasil foto itu emang the best sih, apalagi pakai Gcam di harga yang sama. Tapi untuk perekaman video, gua ngacungin jempol ke bawah ada buatan Android yang bertebaran. Dan mungkin kalau buat ngebahas soal kamera, gue nggak bisa ngomong berkata-kata banyak karena sejatinya iPhone 8 juga masih miskin kamera, miskin fitur maksud gue. Tapi overall ya kalau lu pengen ngincar kualitas dari hasil perekaman video ya, balik lagi yang kayak gue bilang tadi, ini nggak bakal ngecewain men. iPhone 8 nggak bakal ngecewain. Dan kalau bisa lu milih iPhone 8, kameranya masih original, belum ada debunya, kacanya juga masih gelap seperti ini, ya terutama untuk kaca lensa kamera masih ori, karena itu berpengaruh juga terhadap hasil video dari si iPhone 8 ya kalau udah serba-serbi diganti-ganti. Jadi ya itu aja sih untuk tips-tips milih iPhone 8 ya. Dan gimana soal ngegame? Dari tadi kan ini judulnya ngegame kan bang, tapi kenapa lu nggak ngebahas sih? Nggak ngebahas dari sisi mananya ini enak. Oke, gue udah pernah main PUBG pakai ini, gue lupa udah diupload atau belum, tapi kayaknya udah pernah gue upload. Gue main PUBG pakai iPhone 8 dan banyak dari lu yang nanya, lu main pakai HP apa tot kok lancar banget, smooth banget ya? Jawabannya ini. Sumpah ini HP masih enak banget buat ngegame, meskipun ya lu harus sedikit adaptasi di layar ya kan, agak kecil sih kalau buat sekarang, sama baterainya agak ngedrain. Tapi itu semua terbayarkan dengan harga yang udah mulai murah nih HP. Dan ngomongin soal ngegame, kalau buat skornya sendiri di 237, ini kalau kita compare dengan Android, taruhlah Android yang pernah gue pegang ya, sorry gue gak berani ngomong Android lain yang belum pernah gue pegang. Seingat gue pernah coba compare dengan Samsung A51 yang RAM 8GB itu skornya nggak nyampe segini, masih jauh di bawah 237. Jadi kalau lu bandingin sama Android RAM 8GB, ini masih bisa lah buat nyaingin, buat ngelibas. Dan oke, mungkin sampai di sini video nggak jelas sih, tapi ya ini gue nggak bisa secara gamblang lu compare sebenarnya sama Android yang 8GB karena beda chipset, beda juga skornya. Dan sampai di sini video gue. By the way, kalau buat tuh anjay ngiklan nih buat lu yang lagi nyari iPhone, ya cek aja di online shop gue taruh linknya di bawah, ngiklan lah sikit-sikit gitu. Hidup ini keras pak, harus ada dagang sikit-sikit. Dan kalau ada yang kurang dari video gue, silakan lu bacotin aja atau lu tanya aja di kolom komentar. Tapi serius, iPhone 8 ini masih the best banget.